La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Saya sedikit mau bertanya dulu nih. Saya juga dulu berkaitan dengan imajinasi, Buya. Mohon maaf izin kali ini saya bertanya ini. Dulu waktu saya sekolah SD, sebut saja Ustadz saya cerita, semua manusia di muka bumi ini mati. Siapapun yang bernyawa pasti mati. Lalu saya baca buku-buku berikutnya, ada beberapa orang memiliki keistimewaan. Sebut saja, mohon maaf barangkali sudah diterangkan, bisa diterangkan ulang. Sebut saja Nabi Isa alaihi salam. Sampai hari ini benak saya bertanya-tanya apakah masih hidup. Iya. Kedua juga Nabi Khidir alaihissalam juga dalam pemahaman saya yang baca di buku referensi, beliau Nabi itu mas. Jadi manusia bukan seperti itu. Pertanyaan waktu kecil. Iya. Barangkali di mimbar yang mulia ini saya lebih tepatnya Buya biar saya lebih paham lagi tentang keyakinan saya terhadap agama yang saya yakini ini. Mohon dijawab Buya. Ya, langsung Buya. Saya ingin ngasih contoh aja cerita supaya mengurangi rasa takut mati. Iya. Begini, di Mesir itu ada seorang novelis, Dr. Yusuf As-Sibai. Iya. Bahkan justru dia pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Mesir. Di Mesir itu tradisinya mau dokter mau profesor itu pada gemar bikin novel. Jadi ruang imajinasinya itu dituangkan dalam bentuk novel. Memang mereka tradisi menulisnya tinggi sih daripada kita. Dia mengarang buku namanya Israel ya. Malaikat pencabut nyawa itu. Inti ceritanya adalah seorang pemuda ini bercinta dengan Zainab. Suatu ketika si Zainab jatuh sakit di rumah sakit di Abbasiyah Square, di bundaran Abbasiyah rumah sakitnya di situ. Nah, si Ahmad ini membeli 2 tangkai kembang mawar untuk diserahkan kepada kekasihnya di rumah sakit. Di tengah jalan ketika dia nyabrang di Abbasiyah Square itu tabrak mobil gitu. Nah, si Ahmad ini bercerita bahwa saya melihat jasad saya terlentang di tengah jalan, ditutupi koran, darah berhamburan. Saya katakan itu jasadku. Orang tolong dibangunkan, itu jasadku. Tapi tidak ada seorang pun yang mendengar. Aku menerobos juga tidak ada orang yang menyapaku. Ini jasadku. Akhirnya ditoel pundaknya oleh malaikat Israel ini. Kamu udah mati. Itu jasad kamu. Kamu udah mati sekarang, sudah jadi rohani. Loh, jadi saya nggak bisa nganterin kembang ke pacar saya dong. Nggak bisa, udah habis kamu. Terus gimana? Ya nggak bisa dong, saya mau ngasih kembang dong. Tolong dong, jangan mati dulu, saya mau ketemu pacar saya. Nggak bisa. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, dalil malaikat Jibril. Allah Ta'ala apabila seorang itu ajal sudah datang, maka tidak bisa ditunda sebentar pun dan tidak bisa juga diajukan sebentar pun. Sudah. Akhirnya dia merengek sama Israel, tolong dong, saya nggak bisa, tolong bagaimanapun cara syaratnya. Oh begitu, kalau kamu siap bersyarat boleh saya kembalikan dulu kamu ke jasadmu, kamu hidup ya. Setelah itu kamu tujuannya kan hanya untuk mengantarkan bunga sebagai tanda cinta kasihmu. Oke, hidupkan, tapi ada syarat yang harus kamu pegangi. Apa syaratnya? Jangan kau ceritakan kepada siapapun bahwa kematian itu indah. Makasih gitu. Luar biasa. Lalu dengan apa yang ditanyakan Pak Tato tentang keberadaan Isa alaihissalam, kemudian Khidir alaihissalam tadi bagaimana Bu ya? Gimana? Tentang keberadaan Isa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam yang saat ini dalam keyakinan kita masih ada. Iya, itu kan keyakinan umat Islam. Iya. Kan dialognya begitu. Iya. Iya kan? Apakah sekarang dia sudah mati apa masih hidup? Kan
bukan ya apa? Bahwa wa ma qatalahu wa ma salabahu bal apa itu? Rufi ayat. Subhanallah, saya lupa. Artinya mereka tidak membunuh, tidak mensalib Nabi Isa, tapi diangkat oleh Allah ke langit. Ya sudah. Selagi itu Anda yakin, sudah seperti itu. Saya, ketika Anda meyakini demikian, saya tidak menuntut Anda bisa membuktikan akan keberadaan Nabi Isa masih hidup kok. Yang penting yakin, selesaikan saja kesalahannya. Saya taruh di ubun-ubun saya. Iya kan, semacam itu. Ya, jadi artinya bahwa apakah sampai sekarang masih hidup, Nabi Khidir juga sama, Nabi Ilyas juga sama. Betul. Artinya begini, bahwa ternyata di Al-Quran yang diceritakan itu Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Isa yang itu. Apakah hanya 3? Ya tidak dong. Itu sekali Al-Quran menyebutkan 1-2 contoh, berarti ya banyak. Nabi itu yang disebutkan 25, nyatanya banyak. Karena ini kaidahnya, wa minhum man qasasna ilaika wa minhum man lam naqsus ilaik. Sebagian kami ceritakan, sebagian tidak kami ceritakan. Kalau diceritakan semua nabi-nabi yang ada ratusan ribu, ya mau berapa ribu jilid Al-Qur'annya. Gitu. Jadi cukup saja 25, karena satu nabi itu menampilkan 25 karakter. Kali 25, jadi 25 pangkat 25, itulah karakter manusia sealam dunia itu. Sok dihitung 25 kali 25, hasilnya dikalikan lagi 25, hasilnya dikalikan lagi 25 kali gitu. Sok berapa nolnya? Artinya bahwa karakter manusia tidak sama satu dengan yang lain. Ya, bukan sidik jari, sidik suara, sidik mata, semuanya. Ya, sampai DNA juga nggak ada yang sama satu dengan yang lain. Saya kira seperti itu. Jadi artinya bahwa begini, kalau kita melihat realita dikaitkan dengan keduniaan kita ini, itu sangat mengenaskan ya. Seorang bekerja siang malam bikin rumah, ya kan? Bikin rumah yang paling bagus sedesa saja itu 2 tingkat, ya kan gitu. Dengan apa namanya, tiangnya pakai stainless steel yang mewah sekali. Belum jadi udah mati. Apa yang terjadi? Istrinya kawin lagi. Yang menempati siapa? Suami baru. Ngeles gak? Ya, ini kalau yang mati bisa hidup, kunyuk. Enak aja, rumah gue ditempati sama kamu, kan begitu. Yeah. Ya, yang semacam itu yang kamu lihat. Makanya sekali lagi terkonsentrasilah bahwa kematian itu adalah pulang. Dan tadi kata Israel, jangan cerita pada siapapun bahwa mati itu nanti berbahaya. Oke. Kalau orang nggak takut mati bisa berapa kita nih? Jadi ada pentingnya juga orang itu takut mati. Minimal bisa menjadi satu kendali, bisa mengekang hawa nafsu kita, keserakahan.